menjadi rugi orang yang dia menangi kedua orang tuanya hidup dalam keadaan sampai tua, tapi kok sabab dua orang tua itu tidak bisa masukkan dia ke surga. Saudara, tidak ada amalan yang paling afdol setelah beriman, bertauhidkan kepada Allah dan sholat, melebihi daripada bakti kepada ayah dan ibu. Kok dia punya ayah dan ibunya masih sampai tua, kok nggak masuk surga? Rugi nih orang. Nabi ketika ditanya tentang ayah dan ibu, su'ilan Nabi SAW an manzilatil walidain, ayah dan ibu itu kedudukannya apa ya Rasulullah? Huma jannatuk wa naruk. Ini ayah dan ibu kamu itu bisa jadi surga bagimu atau neraka bagimu. Artinya bisa jadi sabab masuk surga, bisa menjadi sabab masuk neraka. Satu orang pemuda semangat jihad datang kepada Rasulullah, minta izin jihad. Tanya, ahayyun walidak, masih hidup ayah ibu kamu? Hidup ya Rasulullah. Fafihima fajahid, berjihad dengan bakti kepada ayah dan ibu kamu, ladeni ayah dan ibu kamu. Allahu Akbar. Jangan Pak, seorang sahabat dia tadi itu begitu dia hormat sama ibunya, dia haji dipikul ibunya yang sudah tua, tawaf dipikul, sa'i dipikul, berangkat ke Muzdalifah dipikul, berangkat ke Arafah dipikul, dilakukan itu semuanya dengan tenaganya, ibunya dipikul. Setelah itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang aku lakukan cukup enggak untuk membayar bakti kepada orang tua? Kata Nabi, yang kamu lakukan semuanya tidak sebanding dengan nafas menahan sakitnya waktu melahirkan kamu. Karena itu jangan dibuat main-main. Itu bisa menjadi sampai surga itu saudara. Surga itu menjadi cita-cita kamu, semuanya yang masuk surga. Tapi kata Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu di bawah telapak kaki ibu. Inti mau ngerebut sandal atau orangnya? Kalau kamu bisa mengambil hati ibu kamu, bakti kepada ibu kamu, surga itu nilainya seperti di telapak kaki ibu kamu, sendal. Kamu akan dapat, murah bagi kamu. Karena itu jangan buat main-main tiga hal ini. Nah, kalau masih ada orang tua, ibu, nah, waqul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ngomong sama orang tua itu yang bagus. Saya mau tanya, kalau ada orang ngasih kamu setiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta, bagaimana kamu bersikap? Setiap ketemu salaman Pak, Anda selalu ceritakan, itu orang luar biasa sama aku, Masya Allah, itu orang, saya nggak dengar berkaca-kaca matanya. Ibu kamu yang mengandung kamu berapa bulan, melahirkan kamu, menyusui kamu, merawat kamu, orang tua kamu banting tulang untuk memberikan susu kamu, nggak punya duit, utang, kadang-kadang terpaksa sampai mencuri, bukan untuk dinikmati, karena untuk kamu. Pernah mengucapkan terima kasih ayahku, terima kasih ibuku? Kadang-kadang yang diceritakan, walidi ini kok begini ya, ibu anak kok begitu ya, bukan menceritakan kebaikan. Wagullahuma gaulan karima, ucapkan yang bagus untuk orang tua. Nggak ada yang lebih berjasa daripada ayah dan ibu antum ya ikhwani.
Tuh lihat bagaimana polisi dengan komandannya, pegawai dengan direkturnya, dikit-dikit minta maaf. Maaf Pak, tadi ada telepon, nggak punya salah. Maaf tak, ada tadi ada tamu ada di luar. Maaf terus. Tapi antum pernah minta maaf sama ibu? Maaf Bu, saya masih belum bisa bakti. Maaf Pak, saya belum bisa bakti. Pernah. Hatta ibu kita dikubur nggak pernah minta, saudara. Nggak pernah ngomong begitu. Udah merasa dirinya menjadi hebat. Waqfid lahum janahad dzulli minar rahmah. Kalau di hadapan ayah dan ibu jangan pernah jadi jago. Inti tetap jadi anak. Mau jadi presiden di hadapan ayah dan ibu, jangan merasa jadi presiden, kamu jadi anak. Tawadhu. Mau jadi jenderal, jangan merasa jadi jenderal di hadapan ayah dan ibu, jadi anak. Kamu menjadi bos, tetap jadi anak. Harus tawadhu. Jangan merasa hebat di hadapan orang tua. Tinggalkan semua jabatan, inti jadi ustadz kabir, inti jadi alamah, tetap di hadapan ayah dan ibu kamu jadi anak yang harus tawadhu. Nggak boleh Pak. Waqfid lahum janahad dzul, hembuskan semua sayap-sayap untuk kehinaan terhadap ayah dan ibu kamu. Ai tawadhu lahuma, selalu tawadhu kepada ayah dan ibu kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbani shaghira. Doa Pak, selalu doa. Ya Allah, rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah dan ibuku rahmat kepada aku ketika masih kecil. Saudara, kita berak-berak tidak pernah jijik ayah dan ibu kita, saudara. Tangan mulianya yang membersihkan kotoran kita. Kadang-kadang kita sakit 7 hari nggak mandi, tetap dicium sama ibu kita. Kalau ibu kita, orang tua kita sakit, bayar orang untuk bersihkan kotorannya Pak. Kita masih jijik. Tapi bagaimana orang tua tidak pernah merasakan itu semuanya? Taib, kalau nggak melakukan itu doakan. Rabbirhamhuma, rahmati ayah dan ibuku ya Allah sebagaimana ayah dan ibuku rahmat ketika aku masih kecil. Maksa Pak, masih kecil nangis, bapak ibu gak punya duit tetap nangis. Gimana caranya dibelikan es krim, gimana caranya dibelikan baju itu, pengen tanpa kompromi. Tapi bagaimana ibu tadi itu masih kadang-kadang menjual itu menjual ini untuk anaknya. Doa nggak pernah, karena itu yang masih ada orang tua nanti bakti, cium tangannya, cium dahinya, cium lututnya, minta ridho dari ayah dan ibu. Jangan disia-siakan. Suruh doakan kamu sampai masuk surga, suruh doakan kamu untuk menjadi anak yang soleh. Jangan disia-siakan. Bagi yang sudah ditinggal, jangan lupa Anda baca Quran, ingat ayah dan ibu Anda, doakan. Habis sholat, ingat ayah dan ibu Anda, doakan. Bersedekah, ingat ayah dan ibu Anda, doakan. Setiap kamu tagarrub ilallah, setiap kamu menemui orang-orang soleh, minta didoakan ayah dan ibu kamu. Nggak ada yang berharga, nggak ada yang lebih berharga, yang bernilai seperti ayah dan ibu, saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita dicatat bagi anak-anak yang bisa bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang udah dalam kubur, Allah berikan kabar kepada mereka akan kebaikan kita. Jangan sampai mereka susah di alam barzakh karena kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan insyaallah amalan ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan birrul walidain bagi keluarga almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri dan Hubabah Alawiyah Az-Zagaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.